Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insan Nur Hakim. Di sini saya akan membahas tentang cara memanusiakan manusia. Bukan cara memanusiakan manusia, menjadi manusia pada umumnya. Setiap manusia mempunyai sebuah kepribadian. Setiap manusia mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Entah itu baik atau buruk, setiap manusia pasti mempunyai kepribadian. Faktor-faktor yang mendasari sebuah kepribadian adalah genetik, lalu adalah lingkungan. Dari faktor genetik adalah kepribadian yang diturunkan dari orang tua. Seperti contohnya adalah mimik muka atau sifat-sifat dasar. Lalu ada juga yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam kepribadian. Dalam pengembangan kepribadian, lingkungan adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh. Kenapa sangat berpengaruh? Karena kepribadian dapat berkembang karena sebuah lingkungan. Dari segi nilai-nilai, moral-moral, prinsip, atau mungkin adanya pengalaman juga dari setiap individu, sehingga kepribadian itu berkembang dan menjadikan sebuah hal-hal baru bagi setiap insan. Mari kita membahas tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dalam diri saya pribadi. Masa lalu saya sangat biasa saja sebenarnya, karena layaknya manusia umum, saya bermain sejak kecil, bermain warnet, PS, dan lain-lain. Jadi pada intinya layaknya manusia pada umumnya, saya juga mengalami sebuah pengembangan dalam kepribadian, sebuah moral baru, sebuah prinsip, sebuah nilai tentang nilai dalam bersosialisasi dan lain-lain. Saya juga belajar tentang bagaimana caranya kita memanusiakan manusia. Dulu secara tidak langsung saya diajarkan untuk memanusiakan manusia. Dari dulu dengan keluarga yang mungkin orang bisa bilang keluarga agamis. Saya memiliki basic atau dasar-dasar terkait keagamaan gitu yang mendasari hidup saya. Nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh. Nilai-nilai keagamaan tersebut sangat berpengaruh bagi diri pribadi saya sejak dulu. Karena jika saya tidak lahir dalam sebuah keluarga yang agamis atau tidak tahu tentang norma-norma atau nilai-nilai agama, maka saya akan mungkin berada di jalanan sekarang, atau saya akan berada dalam pergaulan bebas. Karena adanya lingkungan yang di lingkungan saya itu sangat-sangat buruk, keburukan, banyak norma-norma, banyak nilai-nilai yang buruk gitu. Oleh karena itu saya tidak mengikuti dari lingkungan di rumah. Seperti kalian kenal,
Seperti kalian tahu, banyak orang yang mengatakan belajarlah memanusiakan manusia. Apa sih yang dimaksud memanusiakan manusia itu? Dari mana kita belajar untuk memanusiakan manusia? Setiap orang belajar tentang memanusiakan manusia dengan caranya yang berbeda-beda. Tapi ada beberapa orang atau oknum yang bahkan tidak mengetahui atau tidak mengenal bagaimana caranya memanusiakan manusia. Itu disebabkan karena adanya lingkungan yang tidak mensupport dia atau lingkungan yang buruk bagi dirinya, yang sama-sama tidak untuk memanusiakan manusia. Jadi memanusiakan manusia itu adalah sebuah keharusan. Banyak orang-orang yang tidak sekolah ataupun dan lain-lain, kita disekolahkan. Untuk apa kita disekolahkan? Oleh orang tua kita selama kurang lebih 12 tahun. Hal tersebut dikarenakan bukan karena sekolah itu membuat kita pintar, tetapi sekolah itu membuat pengalaman baru bagi diri kita, membuat sebuah hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman baru, nilai-nilai baru. Maka dari itu sekolah sangat berpengaruh. Tidak untuk menjudge orang-orang yang tidak bersekolah, karena orang-orang yang tidak bersekolah pun meskipun dirinya tidak bersekolah, tapi banyak yang bisa memanusiakan manusia dikarenakan dia mempunyai lingkungan yang baik dari segi nilai-nilai atau norma-norma kehidupan atau prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan. Atau mungkin dia mempunyai pengalaman-pengalaman yang membuat dirinya bisa untuk memanusiakan manusia. Jadi memanusiakan manusia itu sangat penting. Apa sih memanusiakan manusia itu? Memanusiakan manusia itu adalah dari cara kita bertingkah laku atau attitude kita terhadap sesuatu, atau norma-norma, etika dan etiket kita. Jika kita belajar tentang etika dan etiket, maka kita juga belajar dalam memanusiakan manusia. Oleh karenanya, memanusiakan manusia itu adalah sebenarnya adalah hal-hal yang mudah untuk dipelajari. Tapi banyak orang yang tidak bisa untuk memanusiakan manusia dikarenakan adanya sebuah lingkungan yang emang tidak baik untuk dirinya. Saya dulu seperti itu. Belajar untuk memanusiakan manusia sejak SD sampai SMK. Disitulah kita berkecimpung terkait dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan menambah pengalaman yang ada pada diri kita. Jadi seperti itu terkait masa lalu saya. Lalu sekarang kita membahas tentang masa sekarang. Masa sekarang saya sudah mengetahui nilai, moral, prinsip, dan saya juga mempunyai pengalaman-pengalaman untuk belajar memanusiakan manusia. Lalu pada masa sekarang, akhirnya ketika saya kuliah, saya semakin paham tentang caranya berperilaku, caranya bersikap, dan cara mengatasi hal-hal yang buruk atau mungkin emosi negatif yang ada pada diri saya.
pada masa sekarang. Setelah saya tahu, saya belajar tentang personality development. Bagus. Setelah saya belajar tentang personality development, itu menjadikan fondasi baru bagi diri saya dan menjadikan hal-hal baru, merupakan ranah baru bagi diri saya untuk mengenali manusia lainnya, untuk bisa memahami manusia-manusia, untuk bisa memahami orang lain. Dengan adanya personality development tersebut, saya mengetahui tentang kecerdasan saya, dan di masa yang akan datang, setelah saya mengetahui tentang hal-hal tersebut, itu membuat saya bisa lebih membayangkan tentang apa yang akan saya lakukan di masa yang akan datang tersebut. Tahapan-tahapan apa yang bisa saya lakukan, tahapan-tahapan apa yang bisa saya jalankan untuk bisa menjadi seseorang yang dapat melakukan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.